Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian materi bekerja keras dan tanggung jawab. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kompetensi dasar materi kita hari ini adalah sebagai berikut. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah berikut ini. Anak-anakku yang soleh-solehah, benarkah kerja itu termasuk dari ibadah? Ya, jawabannya adalah belum tentu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kerja Anda bernilai ibadah. Yang pertama, niatkan bekerja sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah memang bukan hanya dilakukan di tempat ibadah atau saat menjalankan aktivitas ritual. Seluruh sendi kehidupan adalah ibadah, termasuk bekerja. Kedua, cara yang dilakukan harus benar. Niatnya benar, tapi caranya keliru, maka tak akan bernilai ibadah. Ketiga, Anda harus enjoy, tulus, dan senang. Segala sesuatu yang dilakukan dengan mengeluh serta penuh dengan keterpaksaan tidak akan bernilai ibadah. Quran Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bekerja, dan apa yang kita kerjakan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dimintai pertanggungjawabannya. Perintah akan bekerja sifatnya umum, artinya sangat luas dan tidak terbatas kepada jenis-jenis pekerjaan tertentu. Yang penting adalah halal. Kerja keras itu mendatangkan rezeki, kerja cerdas itu melipat gandakan rezeki, dan kerja ikhlas itu membuat rezeki berkah dan berlimpah. Belajar dari salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu lebah. Jika kita amati, ada beberapa sifat lebah yang dapat kita teladani. Yang pertama, lebah hanya memakan hal-hal yang baik saja. Kita sebagai manusia juga bisa belajar dari lebah untuk mencari pekerjaan yang baik-baik dan juga memakan yang baik dan halal. Yang kedua, lebah adalah pengejar prestasi yang tinggi. Seorang mukmin haruslah terus berusaha mencapai hal yang terbaik dalam hidupnya. Yang ketiga, lebah tidak akan mengambil sesuatu dari bunga tanpa memberikan manfaat kepadanya. Dalam berhubungan, mencontoh dari sikap lebah tersebut, maka berikanlah sesuatu yang membuat kehidupan orang lain di sekitar kita menjadi lebih baik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi banyak manusia. Yang keempat, lebah tidak akan merebut bunga yang telah berelasi dengan lebah lain. Maka dalam bekerja pun kita jangan saling menyikut atau menginjak teman-teman di sekitar kita. Yang kelima, lebah tidak akan menuntut terlalu banyak dan tidak memberikan tekanan kepada makhluk lain, yaitu bunga. Dalam dunia kerja kita juga jangan terlalu menuntut banyak, karena akan menyebabkan kita kurang bersyukur. Yang keenam, lebah adalah makhluk sosial yang tidak iri satu sama lain. Yang ketujuh, lebah adalah makhluk yang rendah hati dan tidak sombong. Yang kedelapan, lebah memberikan manfaat pada komunitas yang lebih luas. Apa yang dihasilkan lebah, yaitu madu, tidak hanya bermanfaat untuk lebah itu sendiri, tapi juga banyak bermanfaat bagi manusia. Dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38 diterangkan, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah sebuah keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia bersifat jujur terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan berusaha melalui potensi dirinya untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Sebagai contoh adalah orang tua yang bertanggung jawab atas putra-putrinya. Hubungan antara kerja keras, tanggung jawab, jujur, adil, dan toleransi dengan keimanan. Bekerja haruslah disertai kesadaran bahwa hal itu kewajiban dari Sang Maha Kuasa, bukan hanya urusan dunia semata,
tetapi juga urusan akhirat. Seorang mukmin seharusnya tidak menipu. Seorang mukmin seharusnya tidak akan memalsu atau mengkhianati, karena seorang mukmin akan bersikap adil dan toleran kepada sesamanya. Seorang mukmin ketika ia berjualan, maka ia tidak akan mengurangi takaran atau timbangannya. Ketika ia bekerja, maka ia akan bekerja dengan maksimal sesuai target yang ditetapkan. Dan pada saat ia menjadi seorang pembeli, tidak memperberat timbangan maupun takarannya. Hikmah bekerja keras adalah berikut ini. Dan hikmah tanggung jawab adalah sebagai berikut. Untuk mendalami materi kita pada pertemuan kali ini, silakan diskusikan poin-poin pertanyaan berikut ini. Sekian, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.